Ini adalah program realitas bertahan hidup yang paling nyata yang pernah saya tonton. Ketika orang lain harus merasakan dinginnya air, maka para peserta sudah berhasil menangkap tray ikan liar. Hidup di alam liar setiap hari membutuhkan satu porsi protein yang cukup untuk menjaga stamina. Hanya perlu sedikit keberuntungan untuk bisa mendapatkan hadiah uang tunai sebesar $500 hingga hari ke-9. Masih ada peserta yang tersisa. Setelah mengonsumsi air selama 1 malam, Kelly berencana untuk membangun tempat berlindung yang lebih permanen, karena hidup di alam liar tidak bisa dianggap sepele. Sejak hari ke-5, dia sudah menyelesaikan kerangka atap dari tempat berlindungnya. Kemudian pada hari ke-6, dia berhasil menyelesaikan dinding penahan air. Saat ini, dia menggunakan bambu untuk membuat 2 sisi dinding, agar tidak terkena dingin. Setelah memutuskan untuk menggunakan bambu di kedua sisi, bagian tengahnya akan dilapisi dengan daun bambu. Sisi sebelah juga dibangun dengan cara yang sama. Tidak lama setelah bentuk bangunan dari tempat berlindung liar itu selesai, berpindah ke Bridik. Sejak kemarin dia berhasil menangkap 1 ikan kecil. Pagi ini setelah berlatih, dia sudah merasa sangat puas. Setelah tenang sejenak, dia melanjutkan untuk memancing di sungai untuk menangkap ikan, menggunakan umpan dari ikan yang ditangkap kemarin untuk menarik ikan lebih jauh. Semoga hari ini dia bisa menangkap ikan yang lebih besar. Dalam waktu menunggu, dia juga tidak bisa duduk diam dan terus memancing. Tidak lama setelah umpan ikan, dia melihat ada gerakan. Menariknya terlihat seperti ikan kecil yang beratnya sekitar 2 ons. Harus diingat bahwa ini adalah sumber daya alam yang berharga. Segera setelah itu dia juga bisa mendapatkan sumber protein tambahan. Sebelum dia berhasil menangkap ikan ketiga, dia merasa sangat beruntung keluar ke sungai untuk menangkap ikan yang sudah berhasil ditangkap. Siapapun yang melihat juga pasti sangat iri. Tampaknya keterampilan memancingnya sudah mencapai level yang tinggi. Dia langsung menggunakan pisau untuk memotong bagian kepala ikan. Jadi ini adalah makanan untuk 3 hari ke depan. Ketika malam tiba, sisi lain Megan kembali ragu untuk turun ke air, karena saat ini suara di sekitar sangat mengganggu. Jika siang hari bertemu dengan beruang Amerika, maka tidak perlu khawatir. Suara di sekelilingnya semakin mendekat. Megan merasa sangat tertekan. Tidak lama setelah itu, hewan tersebut hilang dari pandangan. Menurut penilaian dari dia, sepertinya itu adalah seekor babi hutan yang sedang memasuki musim kawin. Jika hewan ini terjebak dalam perangkap, maka bisa jadi sangat berbahaya. Tapi jika berhasil menangkap satu, maka tidak perlu khawatir tentang kekurangan protein. Hingga pagi hari ke-10, setelah berlatih, Megan benar-benar menemukan jejak di sekitar tempat itu untuk menghindari hewan itu kembali dan merusak. Dia membawa banyak tanaman untuk mengelilingi area tempat tinggalnya, agar bisa mengurangi kemungkinan serangan. Peserta kenin muncul dengan nama Jan. Sejak awal dia sudah yakin bahwa dia adalah orang yang paling cocok untuk bertahan hidup dibandingkan dengan peserta lain. Dia memiliki kemampuan berburu yang sangat kuat. Dia merasa di alam liar tidak perlu melakukan banyak hal seperti itu. Hanya perlu mencari makanan yang cukup untuk bertahan hidup. Di Pennsylvania, Jan bisa dibilang sebagai seorang pria yang sangat terampil. Meskipun tempat tinggalnya juga tidak sulit untuk dikenali, dia sangat mahir dalam berburu. Bahkan beruang dan rusa seringkali terlihat di dekat tempat tinggalnya. Keberadaan di alam liar juga merupakan hal yang paling disukainya. Setiap kali masuk ke hutan, dia merasa seperti kembali ke rumah. Saat ini untuk mencari makanan untuk anaknya, dia sangat ingin berpartisipasi dalam kompetisi ini. Tapi sampai saat ini, Jan masih belum mendapatkan cukup protein. Mungkin tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan alam yang membuat semua orang merasa kesulitan. Peserta terakhir muncul dengan nama Carrie. Sejak hari ke-5, dia sudah menyelesaikan dinding atap dari tempat berlindung dan berencana untuk membangun tempat berlindung yang lebih permanen. Di Alaska, Carrie adalah seorang pekerja konstruksi. Sejak usia 2 tahun, dia sudah mulai belajar berbagai keterampilan bertahan hidup. Yang paling utama adalah membangun tempat berlindung dan membuat api. Setiap kali bekerja di luar ruangan, dia merasa sangat nyaman. Kehidupan di luar ruangan yang panjang juga membuatnya semakin kuat. Seringkali dia pergi sejauh 100 km melintasi negara bagian Washington. Bisa dibilang dia adalah seorang wanita yang sangat berpengalaman, dengan dukungan yang kuat dari suaminya.
Dia sudah mendaftar untuk mengikuti kompetisi ini dan bertekad untuk membawa pulang $500. Setelah menyelesaikan dinding atap dari tempat berlindung, langkah selanjutnya adalah membangun dinding di atas agar bisa melindungi diri dari cuaca yang tidak menentu. Carrie juga sangat ingin menggantungkan dirinya di dinding yang kuat dari kerangka. Setelah itu mencari bahan-bahan lain untuk mengelilingi tempat tinggalnya. Sepertinya tempat ini akan menjadi sebuah tempat berlindung yang sangat nyaman. Tapi saat dia sedang memperbaiki bagian dalam, atapnya tiba-tiba runtuh. Sungguh sangat sial. Melihat bagian atap yang runtuh membuatnya merasa sangat frustrasi. Tidak ada cara lain selain membangun kembali dari awal. Dia keluar dari tempat tinggalnya dan mulai berharap dia sudah sampai di sini dan tidak bisa menghadapi kesulitan. Setelah menyelesaikan satu bagian dari tempat tinggalnya, ketika malam tiba, Britt kembali mendapatkan berita baik. Pagi ketika keluar dia menemukan bahwa ada ikan yang terjebak di jaringnya. Menariknya, itu adalah ikan kecil yang beratnya sekitar 2 ons. Dia merasa sangat beruntung karena bisa mendapatkan sumber protein. Dia mencari tempat yang lebih aman untuk menyimpan ikan. Setelah itu menggunakan beberapa batang bambu untuk mengikatnya di atas dan menambah satu lapisan batu. Suhu air di sini bisa membantu ikan agar tidak busuk. Setidaknya bisa bertahan 3-5 hari. Berpindah ke Kelly. Hari ini, dia berencana untuk membangun sebuah tempat berlindung untuk dirinya sendiri, agar bisa memasak dan menyimpan makanan. Dia keluar dari tempat tinggalnya, dan membawa beberapa batu besar untuk membangun. Sebelum menggunakan, saya menumpuk batang bambu untuk menutup celah di kedua sisi, lalu menyusun batu menjadi lingkaran yang kuat. Setelah berjuang selama 2 jam, akhirnya konstruksi pondok selesai, dan akhirnya, saya bisa bernafas sedikit lega. Di sisi Fuller, area tempat dia tinggal selalu dalam bayang-bayang tanpa sinar matahari. Perasaan hidup dalam kegelapan membuat mental saya terpengaruh. Jadi, dia memutuskan untuk mulai membangun sebuah rumah baru untuk memastikan keamanan. Setiap kali pergi, dia juga mengumpulkan banyak batang bambu, dijadikan pagar untuk melindungi dari serangan, lalu digunakan sebagai alas untuk menutupi tanah. Mungkin dengan orang lain, ini adalah hal yang mudah, tapi dengan Fuller, dia merasa lebih nyaman membaca buku di hutan sambil menjaga suasana hati. Benar seperti kata pepatah, ingin jadi kaya harus berusaha lebih dulu. Sampai saatnya tiba. Pagi-pagi dia minum secangkir air hangat lalu mulai bekerja di hari itu. Sudah beberapa hari tidak mendapatkan protein. Jadi dia pergi ke sungai untuk memeriksa umpan yang sudah dipasang sebelumnya. Tiba-tiba, dia melihat dari tempat duduknya ada ikan yang melompat di dekatnya. Tapi jaraknya terlalu jauh. Menggunakan jaring tetap tidak berhasil. Sumber protein sebelumnya tidak bisa digunakan untuk menangkap ikan. Jadi dia kembali ke pakaian dan melompat ke dalam air. Setelah 1 jam, saat menarik ke atas, dia sudah mendapatkan ikan kecil sekitar 25 kg. Dia segera mengolahnya di tempat dan membawanya ke api untuk dimasak. Meskipun hanya ikan kecil, tetapi dengan itu ada harapan untuk bertahan hidup. Waktu berlalu hingga hari ke-12. Setelah Kelly tidak bisa bertahan karena kehilangan berat badan yang terlalu banyak. Selain api dan tempat tidur dekat sungai, dia juga harus mengumpulkan beberapa bahan untuk membuat pakaian agar tetap nyaman. Setelah itu, dia dengan cepat mengumpulkan bahan-bahan untuk resmi pindah ke rumah baru. Ketika mendaki bukit, semua tempat yang dia lewati terasa sangat nyaman. Tidak ada yang mengganggu. Sementara Fuller mulai merasa optimis saat memeriksa umpan, tetapi saat melihat ke arah timur, sinar matahari mulai muncul. Dia baru menyadari bahwa sejak tiba di sini, dia belum pernah merasakan sinar matahari. Meskipun dia merasa tidak nyaman, dia harus tetap berjuang. Dia berusaha untuk kembali ke tempat yang lebih tinggi, berharap saat itu bisa merasakan sinar matahari. Melihat pemandangan ini, siapa yang tidak ingin pergi ke sana untuk menikmati keindahan? Meskipun hanya sederhana, tetapi itu adalah cara untuk mengatasi tekanan dalam hati. Jadi, para peserta yang tersisa akan menghadapi tantangan apa selanjutnya? Ayo kita saksikan. Dengan cara ini, tujuan tinggi dari peserta di alam liar. Peserta musim 3 dari program survival ini juga tidak akan mudah untuk bisa mendapatkan makanan. Orang-orang harus langsung menghadapi tantangan untuk menangkap hewan liar. Sementara itu, orang-orang yang lemah hanya bisa makan sayuran liar setiap hari. Orang yang bertahan hingga akhir akan mendapatkan hadiah sebesar $500 as. Waktu berlalu hingga hari ke-17. Di lapangan hanya tersisa IX peserta. Setelah Fuller berlatih keterampilan menggunakan umpan. Meskipun latihan ini tidak besar, tetapi untuk menangkap ayam hutan atau sebaliknya tetap harus berusaha. Kembali ke tempat tinggal, dia merasa sangat beruntung saat melihat ikan yang melompat. Tepat saat itu, dia melihat di permukaan air ada seekor ikan. Sumber protein yang dia dapatkan sebelumnya tidak bisa digunakan.
Jadi dia harus berusaha menangkap ikan. Dia berusaha untuk tidak kehilangan kesempatan. Saat melihat kembali rekaman, dia menemukan bahwa ada seekor ikan yang sudah melompat. Peristiwa ini membuat Greg merasa sangat beruntung. Jika tidak menangkap ikan, dia harus mencari cara untuk menangkapnya. Kembali ke Fuller. Setelah duduk di tepi hutan, dia berpikir tentang cara untuk berhadapan dengan ikan yang jauh. Dia melihat sekilas ke arah hutan, lalu menggunakan jaring untuk menangkap ikan. Setelah itu, dia merasa sangat beruntung saat melihat ikan. Berpindah ke sisi lain. Setelah itu, dia juga tidak tahu apakah itu adalah sesuatu yang menyenangkan atau tidak. Dia merasa sangat tertekan. Dia merasa sangat beruntung saat berhasil menangkap ikan. Meskipun hanya sederhana, tetapi itu adalah cara untuk mengatasi tekanan dalam hati. Setelah keluar, dia masih bergerak sedikit. Hari ini dia berencana untuk membuat sebuah pondok untuk tempat tinggalnya. Dia mengumpulkan batang bambu kering tanpa biaya, memotongnya sesuai ukuran dan kemudian membentuknya menjadi kerangka. Setelah itu, dia menempelkan batang bambu yang lebih kecil di antara dan memastikan kerangkanya kuat. Meskipun batang bambu tidak terlalu kuat, tetapi bisa digunakan untuk membangun. Perasaan berhasil ini membuatnya merasa sangat bersemangat. Sisi Megan, meskipun berada di alam liar, dia tidak melupakan kebiasaan memasak. Dia menggunakan sayuran liar untuk membuat makanan yang lezat. Tiba-tiba, dia melihat ikan di atas jembatan. Dia melihat bahwa di atas jembatan itu ada ikan, tapi saat menariknya, jaringnya terjebak. Sumber protein yang dia dapatkan sebelumnya tidak bisa digunakan, jadi dia harus berusaha menangkap ikan. Setelah satu kali menarik, saat menarik ke atas, dia sudah mendapatkan ikan. Dia hanya bisa menunggu. Keterampilan menangkap ikan harus terus dilatih. Ketika hari mulai gelap, karena tidak ada protein yang cukup, dia harus mencari cara untuk mendapatkan makanan. Waktu berlalu hingga hari ke-EGTN. Sisi Greg mendapatkan beberapa potongan daun yang tidak jelas dan mencampurnya untuk membuat supo. Dia berharap bisa mendapatkan kalori dari situ. Dia juga tidak tahu apakah karena cuaca hari ini terlalu dingin atau tidak, sehingga dia tidak bisa mendapatkan ikan. Greg memutuskan untuk naik ke tempat pemeriksaan. Tetapi tidak ada yang tahu bahwa itu adalah tempat yang tidak jelas. Saat dia melihat kembali rekaman, dia menemukan bahwa ada seekor ikan. Ketika melihat kembali rekaman, dia menemukan bahwa ada seekor ikan. Peristiwa ini membuat Greg merasa sangat beruntung. Jika tidak menangkap ikan, dia harus mencari cara untuk menangkapnya. Kembali ke Fuller. Setelah duduk di tepi hutan, dia berpikir tentang cara untuk berhadapan dengan ikan yang jauh. Dia melihat sekilas ke arah hutan, lalu menggunakan jaring untuk menangkap ikan. Setelah itu, dia merasa sangat beruntung saat melihat ikan. Berpindah ke sisi lain. Besok saya akan membuat jaring di antara batang-batang pohon. Akhirnya saya mengikat 2 batang kayu ke ujung tiang dan membentuk jaring. Cukup dengan mengikat tali di bagian atas seperti tali pengikat. Ketika saya menggerakkan tangan, dalam beberapa detik akan membuat jaring itu menempel di belakang. Saya harus bilang Fuller benar-benar seorang yang sangat cerdik. Selanjutnya saya akan turun ke sungai untuk mencoba menangkap ikan. Dia lebih baik mati daripada batang kayu yang pasti akan jatuh ke bawah membuat bingkai. Melakukannya dengan cara yang cepat agar bisa mendapatkan satu sisi kayu yang kokoh. Untuk meningkatkan peluang sukses, saya juga menambahkan 2 batu besar di tiang, bagian ujung yang digunakan untuk menangkap ikan yang belum sempat saya makan. Cukup dengan menarik hewan yang lapar dan mengikatnya, maka jaring itu akan keluar saat ikan terjebak. Menarik ikan yang terjebak dan membunuhnya. Setelah semua siap, Fuller berbaring di atas kayu yang telah disiapkan. Ketika langit menjadi gelap, saya harus mengatur posisi jaring agar menghadap ke belakang. Dari situ saya harus mengatur posisi jaring agar bisa menangkap ikan. Jika tidak berhasil menangkap ikan, maka kemungkinan besar saya akan kehilangan kesempatan. Hingga sore hari setelah 5 jam menunggu, Fuller menemukan jaringnya terjerat dan di sampingnya menggantung sesuatu. Dengan semangat yang sangat tinggi, saya menarik jaring tersebut, tetapi tidak berhasil menangkap ikan. Meskipun begitu, saya tidak menyerah dan berharap besok pagi saya bisa menangkap ikan besar. Berpindah ke Brett. Saya tidak tahu apakah itu karena usia saya yang sudah tua. Dalam suhu yang seperti ini, saya harus berhati-hati. Untuk menyelesaikan masalah ini, saya harus membuat tempat berlindung yang sederhana. Setiap kali selesai mengumpulkan air, saya harus segera kembali ke tempat yang aman. Hingga saat ini, saya sudah 8 hari berturut-turut tidak mendapatkan protein. Jaring yang saya buat selama ini, tidak ada ikan yang membuat saya mulai khawatir. Untuk membuat jaring ini,
Saya memutuskan untuk mencari tahu apakah ada makhluk hidup yang bisa dimakan. Meskipun hanya mendapatkan sedikit kalori, itu juga membantu saya bertahan lebih lama. Suatu ketika saya menemukan tua jamur yang terlihat seperti jamur beracun. Kalori yang saya dapatkan sangat sedikit, bahkan lebih dari 10 kali lipat dari jamur beracun. Tak lama kemudian saya melihat banyak jejak kaki di sekitar. Meskipun saya tidak tahu pasti, saya juga bisa mendapatkan banyak energi. Namun, saya hanya bisa makan jamur ini jika tidak berhasil menangkap ikan. Saya akan berpindah ke Bread. Saat saya berjalan di jalan setapak, saya melihat banyak hewan melintas. Saya berharap besok bisa mendapatkan hasil panen yang lebih baik sebelum matahari terbenam. Saya sudah sampai di hari ke-20. Megan seperti biasanya memeriksa jaring. Tiba-tiba saya berhasil menangkap ikan besar yang membuat saya sangat senang. Dengan menarik ke atas, saya melihat ikan yang cukup besar. Beberapa hari terakhir ini saya sangat berharap bisa mendapatkan makanan. Jika saya tidak mendapatkan ikan, saya akan sangat kesulitan. Saya berharap bisa mendapatkan banyak ikan. Karena saya tidak mendapatkan ikan, Greg memutuskan untuk berpindah ke ikan, tetap di tempat yang sama. Saya menggunakan kayu untuk membuat jalan. Menempatkan kayu di dalam jaring di ujung sana membuat jaring itu lebih efektif. Jika ikan yang terjebak itu tidak terjebak, maka jaring itu akan sangat efektif. Namun, pada sore hari, berdasarkan rekaman kamera, ikan itu tidak terjebak. Dia terlihat sangat lemah. Greg tidak bisa bertahan hingga hari berikutnya. Kali ini jaring yang saya buat sangat kecil dan saya yakin akan menangkap ikan. Setelah itu, ikan yang saya tangkap tidak mau terjebak. Hanya saja, ikan liar sangat sulit ditangkap. Melihat situasi ini, saya merasa ini adalah kesempatan untuk menangkap ikan. Keesokan harinya, saya berhasil menangkap ikan yang sangat besar. Melihat gambar ikan yang terperangkap di kamera Greg, sangat mengejutkan. Sepertinya sulit untuk menangkap ikan di alam liar. Pada hari ke-34, Brit pergi untuk memeriksa jaring yang dia buat. Tidak ada ikan yang terjebak, tetapi ikan itu kembali terjebak di jaring. Tidak ada ikan yang terjebak. Saya harus kembali ke tempat yang aman. Kedamaian dan ketenangan membuat Brit merasa sangat nyaman. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk memberitahu tim. Ketika perahu mulai berlayar, Brit mengatakan bahwa alasan utamanya adalah dia terlalu khawatir. Akhirnya, dia berhasil mendapatkan hadiah $500. Para peserta program survival di alam liar sudah 3 bulan tidak mendapatkan apa-apa. Orang-orang yang membuat perahu di alam liar pergi memancing. Orang-orang yang menangkap ikan di tempat yang aman. Namun, para peserta yang lebih kuat juga mulai menggunakan kayu untuk membuat perahu. Hidup di tengah hutan yang sangat sepi. Mereka juga memiliki waktu untuk menikmati hidup. Hingga hari ke-35, hanya tersisa 7 peserta. Pagi-pagi saya memakan sup ikan besar yang membuat Fuller merasa sangat kuat. Melihat dari jauh, dia menyadari bahwa musim dingin sudah dekat. Jika saya tidak segera membangun tempat berlindung yang tahan lama, saya akan sangat kesulitan. Setelah itu Fuller membawa kayu kembali ke tempat tinggalnya di hutan. Sejak hari ke-20 dia telah menemukan tempat yang sangat baik, membuat tempat tinggal yang nyaman. Di luar rumah, meskipun menggunakan kayu, tetap saja tidak aman. Untuk melindungi diri dari angin dingin, dia juga menambahkan 1 lapisan kayu. Bagian tengahnya harus ditutupi dengan daun untuk meningkatkan kemampuan bertahan. Hingga saat ini, Fuller telah menyelesaikan sekitar 20 tray dari rumahnya. Saya berharap saya masih bisa bertahan hingga rumah ini selesai. Namun, setelah lebih dari 3 jam bekerja terus-menerus, sup ikan yang saya buat sudah habis. Saya benar-benar tidak memiliki energi untuk melanjutkan. Kali ini saya hanya bisa mengandalkan kayu yang saya kumpulkan. Melihat jejak kaki di sekitar, saya yakin tempat ini pasti memiliki banyak hewan. Berpikir selama 2 menit, Fuller memutuskan untuk mengikuti jalur yang lebih aman. Saya berharap bisa menangkap ikan besar. Setelah itu saya merasa sangat bersemangat. Rencana adalah membuat 1 bagian dari jerat yang sederhana namun efektif. Membuat sebuah jerat sekitar 1 meter, lalu menempatkan batang bambu di dalamnya. Di bagian atas penutup yang terbuat dari daun bambu, lalu menambahkan 1 lapisan tanah. Dengan demikian, 1 bagian jerat yang sederhana sudah selesai. Jika ada babi hutan yang lewat, setelah melompati area yang terhalang, jerat akan segera menjatuhkan mereka. Untuk meningkatkan peluang sukses, Fuller juga membuat 1 jerat tambahan di samping. Alasannya adalah mengikat 1 batang bambu dengan ujung yang tajam di atasnya, lalu menarik tali untuk mengumpulkan. Akhirnya, menggunakan tali dan beberapa batang bambu untuk membuat struktur yang berfungsi di sekitar bambu dengan daun bambu. Semoga jerat ini memiliki kekuatan yang cukup besar untuk membawa hasil. Beralih ke Greg, sejak dia diserang oleh rubah, dia telah kehilangan banyak berat badan dan merasa lemah. Namun meskipun dia berusaha keras, di luar hutan dia tetap harus makan.
Dia pergi ke tepi sungai untuk mencoba menangkap ikan. Dia tidak menemukan ikan. Hanya beberapa ikan kecil yang belum cukup untuk memenuhi kebutuhan. Dia juga merasa sangat lelah dan harus tidur dengan perut kosong. Jika terus seperti ini, dia tidak akan bertahan. Jadi dia memutuskan untuk membuat satu jerat kecil untuk menangkap ikan di sisi sungai yang lebih dekat. Setelah itu, dia mulai bekerja. Sebelum memotong satu cabang kecil di area terbuka di atas area yang terhalang, kemudian membawa semua area terhalang kembali bersatu. Setelah memastikan bahwa Greg harus berjuang keras untuk mendapatkan kembali tubuhnya, hal yang paling mengherankan adalah jerat kecil itu benar-benar tidak berfungsi. Meskipun dia berharap bahwa cara ini tetap bisa berhasil, beralih ke Charlie. Dia berusaha keras untuk mengumpulkan satu ikatan kayu untuk dibawa kembali ke tempat perlindungannya. Setelah beberapa kali rumahnya dibongkar, dia berusaha untuk tidak terlalu khawatir tentang keadaan di luar. Meskipun di luar tidak terlihat bagus, di dalamnya cukup nyaman. Akhirnya dia juga bisa merasa sedikit lebih baik. Dia tidak yakin apakah itu karena ingin mencari kenyamanan atau tidak. Tetapi saat melihat langit berbintang yang indah, dia merasa ingin tidur di luar. Sementara itu, dia berusaha untuk bersembunyi di dalam tenda. Tidak lama kemudian suara-suara hewan liar mulai terdengar. Kedengarannya adalah tanda bahaya. Terutama ketika melihat kejauhan dalam kegelapan ada sepasang mata yang bersinar menatapnya. Jika orang lain pasti sudah panik sejak lama. Tetapi Charlie tetap tenang. Bersembunyi di dalam tenda dan tidur seolah tidak ada yang terjadi. Waktu berlalu hingga hari ke-37. Setelah satu malam tidur yang nyenyak seperti orang berusia 30 tahun. Dan hari-hari berturut-turut menghadapi cuaca yang berbeda, membuatnya semakin sulit untuk bertahan. Setelah mengumpulkan kembali semangatnya, dia kembali membawa tali untuk menangkap ikan. Meskipun setiap hari bisa menangkap ikan, tetapi tidak bisa mendapatkan protein yang cukup adalah masalah besar. Karena program ini tidak memperbolehkan menangkap hewan liar, dia hanya bisa fokus pada menangkap ikan. Namun, meskipun sudah berusaha selama 3 jam berturut-turut, dia tetap tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan merasa sangat lelah dan hampir mati. Bukan hanya dia, tetapi para peserta juga berharap bisa mendapatkan makanan yang lebih baik di tengah kesulitan ini. Untuk mengurangi pemborosan energi, dia tidak perlu setiap hari hanya untuk menangkap ikan dan menyimpan ikan yang tersisa. Untungnya hari ini dia cukup beruntung menangkap satu ikan kecil. Meskipun ukurannya tidak besar, tetapi hanya perlu sedikit untuk membantu dia mendapatkan kembali kepercayaan diri. Beralih ke Greg, hari ini tugasnya adalah menangkap kembali ikan kecil yang tersisa. Karena ikan yang tersisa sangat sedikit, jadi sangat berharga untuk menangkap satu ikan kecil. Setelah itu, dia pergi ke tepi sungai menggunakan tali untuk mengikat semua ikan kecil yang tersisa. Tidak lama kemudian dia sudah mendapatkan ikan kecil. Untungnya saat ini area ini memiliki banyak ikan kecil, jadi dia bisa menangkap beberapa ikan. Dia tidak banyak bicara, tetapi dia cepat-cepat menangkap ikan kecil dan berharap bisa mendapatkan ikan yang lebih besar. Setelah itu dia menarik ikan kecil itu. Setidaknya ada 4/5 ikan. Setelah makan siang dia merasa perjalanan kali ini tidak sia-sia. Sementara itu, saat ini dia sudah mencapai titik di mana dia hanya bisa mencari makanan baru. Untuk mendapatkan ikan besar, dia harus menggunakan umpan ikan kecil yang sudah ditangkap. Setelah itu, dia membawa umpan itu kembali ke sungai dan terus berusaha selama 3 jam berturut-turut. Akhirnya saat malam tiba, dia pergi ke tepi sungai dan melihat ikan besar yang bisa ditangkap. Dia sangat beruntung bisa menangkap ikan besar, tetapi dia tidak mau menghabiskan waktu untuk menangkap ikan. Ketika waktu tiba di hari ke-39, Fuller kembali memeriksa jeratnya dan menemukan bahwa jerat itu sudah tidak ada. Dia juga tidak mengerti kenapa dia tidak mendapatkan hasil, dan hari ini dia harus menunggu. Meskipun ada banyak ikan, Fuller tetap tidak mau berhenti membangun rumah hutan. Ada alasan untuk memilih tempat yang terlalu tinggi, sehingga setiap kali dia kembali harus menghabiskan banyak energi. Meskipun sudah kekurangan protein, dia tetap tidak mau menyerah dan terus berusaha. Ketika cuaca mulai memburuk, dia kembali memutuskan untuk membuat satu jerat baru. Dia hanya perlu mendapatkan satu jerat yang cukup untuk menangkap ikan. Sementara itu, dia hanya perlu mendapatkan satu jerat yang cukup untuk menangkap ikan. Pada hari ke-43 ketika orang lain masih berjuang, Charlie telah mulai merasakan kehidupan di hutan. Untuk menghindari hujan, dia berusaha membangun tempat tidur yang nyaman dan hangat. Dia juga memutuskan untuk membangun tempat tidur yang lebih baik dengan cara menutupi bagian atasnya dengan daun. Untuk menghindari panas yang berlebihan, dia juga menambahkan lapisan pelindung di dalamnya.
Hingga saat Charlie merasa nyaman dan bersemangat untuk kembali ke tempat tidurnya. Meskipun sebelumnya dia merasa terasing di hutan, tetapi hari berikutnya dia harus mundur. Pada pagi hari ke-44, Charlie merasa tidak berdaya dan hanya bisa berusaha. Dia tidak yakin apakah dia akan mendapatkan kesempatan untuk menangkap ikan besar. Sebelum hari ke-45, ketika di atas panggung hanya tersisa 7 orang, Charlie merasa tertekan. Meskipun begitu, dia tetap berusaha mencari cara untuk bertahan hidup. Dia berharap hari berikutnya akan lebih baik. Pada hari ke-46, Greg kembali ke tepi sungai dan dengan cepat menangkap ikan. Dia berharap bisa menangkap ikan yang lebih besar. Saat memeriksa jerat di sungai, dia terkejut melihat ikan yang sudah terjerat. Dia tidak ingin kehilangan sumber protein yang berharga, jadi dia segera menarik ikan itu. Greg tidak beruntung saat menginjak tanah yang licin. Dalam cuaca dingin seperti ini, jika tidak hati-hati, dia bisa jatuh. Jika tidak hati-hati, dia bisa jatuh. Hal yang paling penting adalah mengganti pakaian basah dan tetap hangat. Sepertinya sebelum suhu meningkat, dia tidak akan bisa pergi kemana-mana. Sementara itu, di sisi Chanli, setelah berpikir keras, dia memutuskan untuk memeriksa jerat yang sudah dibangun. Kondisi di sekelilingnya sudah lebih baik dibandingkan hari sebelumnya. Setelah kembali ke tempat perlindungan, dia merasa lebih baik. Dengan semangat yang lebih baik, dia merasa lebih baik. Dia menggunakan api untuk menghangatkan diri dan merasa lebih baik. Setelah itu, dia memotong ikan kecil dan mengikatnya untuk membuat umpan. Mesin pemotong kecil telah berfungsi. Suara gergaji dan suara lainnya terdengar cukup jelas. Namun, sampai ke Charlie, dia tidak bisa tidur. Ada kemungkinan karena kekurangan gizi. Jadi dia merasa lemah. Dia mulai merasakan sakit kepala yang parah. Membuatnya curiga bahwa dia mungkin terinfeksi. Jika tidak ditangani dengan baik, bisa berbahaya bagi kesehatan. Dia merasa sakit di bagian perutnya. Keesokan harinya, meskipun kondisinya agak membaik, dia tetap merasa tidak bisa tidur. Sakit kepala yang terus-menerus membuat Charlie merasa bingung dan tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan. Sementara itu, ada peserta lain yang masih hidup dengan baik. Setiap hari, dia merasa tertekan karena tidak ada makanan. Dalam pandangan orang lain, itu adalah tanda kelemahan. Tetapi bagi dia, yang penting adalah makanan. Setelah duduk di tepi sungai selama setengah jam, dia akhirnya menangkap ikan kecil. Melihat ikan yang kaya protein itu, dia segera membawa pulang ke tempat tinggalnya. Hanya perlu waktu untuk mendapatkan ikan. Setelah itu dia sudah bisa makan. Kulitnya yang terbakar sinar matahari di luar masih terasa hangat. Setelah makan kenyang, dia merasa lebih baik dan berusaha memasak makanan. Ada kemungkinan ikan yang dia tangkap sudah mati, tetapi dia tetap berusaha untuk memasak. Di sisi Charlie, dia merasa sulit untuk keluar dari tempat persembunyiannya dan berharap bisa bertahan. Ikan yang dia tangkap adalah cacing yang sudah ditangkap sebelumnya. Setelah beberapa kali mencoba, dia kembali ke tempatnya untuk menangkap ikan. Sejak hari ke-20 August, dia sudah mulai membangun tempat tinggal dari batu untuk melindungi ikan. Pada hari ke-36, dia masih berusaha menangkap ikan dengan harapan bisa mendapatkan sesuatu. Ketika dia merasa tidak ada ikan, dia harus mencari cara lain untuk bertahan. Dia sudah berusaha keras untuk mendapatkan ikan, tetapi tetap tidak berhasil. Dia merasa tidak ada ikan yang bisa ditangkap, dan ikan yang dia tangkap selalu lepas. Dia merasa sangat sulit untuk mendapatkan ikan, dan dia harus mencari cara lain. Setelah tenang, dia melihat ikan kecil melompat di permukaan air. Karena itu, Charlie kembali mencari ikan di sungai. Dia merasa tidak ada ikan yang bisa ditangkap, jadi dia harus mencari cara lain. Setelah beberapa saat, dia merasa ada ikan yang bisa ditangkap. Dia dengan cepat menarik dan akhirnya mendapatkan ikan. Dia merasa sangat beruntung karena berhasil menangkap ikan. Dia merasa sangat bersemangat saat mendapatkan ikan. Waktu berlalu dengan cepat hingga hari ke-49. Di sisi Greg, dia akhirnya memutuskan untuk pergi setelah beberapa hari hujan. Dia merasa sangat tertekan karena tidak ada makanan. Dia harus mencari tempat lain yang lebih baik. Dia harus menjaga ikan yang sudah ditangkap dan berusaha untuk tidak kehilangan. Sebelum pergi, dia harus memastikan semua barangnya aman. Bagi Greg, yang penting adalah mendapatkan makanan.
Setelah itu, dia kembali ke tempat tinggalnya. Di tempat itu, dia merasa sangat kesepian. Namun, saat dia merasa senang, semuanya berubah. Dia merasa ada jarak antara dirinya dan makanan. Hampir 2 jam pagi, dia merasa sangat lapar. Waktu terus berlalu hingga hari ke-50 One. Dia merasa sangat bersemangat untuk mendapatkan hadiah. Namun, saat dia merasa sangat kesepian, dia ingin kembali ke rumah dan bertemu keluarganya. Namun, keputusan untuk mundur sangat sulit. Setelah beberapa saat, dia akhirnya memutuskan untuk mundur. Setelah beberapa waktu, dia merasa sangat lelah. Dia merasa sangat kesepian di tempat itu. Dia merasa sangat tertekan. Setelah menyelesaikan semua, dia merasa sangat lelah. Dia merasa sangat kesepian di tempat itu. Ketika orang lain masih berjuang, dia merasa sangat kesepian. Dia merasa sangat lapar dan harus mencari makanan. Setelah makan, dia merasa lebih baik. Dia merasa sangat bersemangat untuk mendapatkan hadiah. Setelah kembali, dia merasa sangat senang. Dia merasa sangat bersemangat. Dia merasa sangat senang. Di usia 53, dia merasa sangat kesepian. Dia merasa sangat tertekan. Namun, dia merasa sangat bersemangat. Akhirnya, dia merasa sangat bersemangat. Di sisi Kelly, dia merasa sangat tertekan. Dia merasa sangat kesepian. Dia merasa sangat bersemangat. Namun, dia merasa sangat kesepian. Dia merasa sangat tertekan. Dia merasa sangat bersemangat. Dia merasa sangat tertekan. Namun, dia merasa sangat kesepian. 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 Namun hewan ini juga tidak bodoh. Setelah masuk ke dalam hutan, ia kembali dengan tenang. Hal itu membuat Fuller sangat tertekan dan bertekad untuk menangkap seekor domba dalam beberapa hari ke depan. Beralih ke sisi Kali, hari ini adalah ulang tahunnya. Meskipun berada di luar di alam liar, perasaan kerinduan pasti ada. Tidak ingin terus terjebak dalam kesedihan. Dia bertekad untuk keluar mencari apapun yang bisa dimakan. Setelah berkeliling besar di hutan, Charlie menemukan sebuah pohon beri. Tidak perlu 2 kali untuk mengunyahnya. Kalori tambahan itu hanya sekitar 10 kali lipat dari daging sapi. Melanjutkan, Charlie kembali menemukan sebuah tempat. Kali ini juga merupakan sumber nutrisi yang baik. Jadi dia mengumpulkan beberapa dan kembali ke tempatnya untuk menambah makanan. Sudah berapa lama dia tidak mendapatkan semangkuk sayur yang paling sederhana. Sambil merasakan panas terik dan menikmati makanan ulang tahun yang sederhana. Di sisi Megan, semalam saat tidur, dia menemukan hewan bergerak di dekatnya. Jika bisa menangkap satu, dia tidak perlu khawatir tentang makanan. Oleh karena itu, Megan berencana untuk memasang sebuah perangkap di atas, tetapi menggunakan cara tradisional, yaitu menjalin ranting menjadi bentuk lingkaran di bawah. Hanya perlu 1 tikus yang masuk, dan dia akan mendapatkan tambahan makanan. Waktu berlalu hingga hari ke-55. Megan keluar dari tenda untuk memeriksa umpan pancingnya, tetapi tidak tahu apakah karena cuaca dingin atau tidak. Tetapi selama beberapa hari tidak ada ikan yang tersangkut. Oleh karena itu, dia hanya bisa memasang umpan berharap pada umpan yang terbuat dari ranting. Tidak ada yang lebih baik daripada saat dia melihat umpan yang sudah terpasang.
Saat itu, Megan sedang berusaha untuk tetap tenang. Tetapi tiba-tiba terdengar suara gerakan. Ternyata ikan itu sedang berjuang di belakang. Megan dengan cepat berusaha menangkap ikan yang bisa bergerak cepat. Tetapi tidak tahu apakah dia bisa menangkapnya. Tidak ada hewan yang sangat berani mendekat. Tetapi tidak ada yang berani menangkapnya. Karena tidak mendapatkan sumber protein, dia hanya bisa mengandalkan makanan yang sangat sedikit. Hingga saat Megan bersiap untuk tidur, dia kembali mendengar suara hewan di luar. Tidak ada ikan yang kembali mendekat ke umpan yang dia pasang. Mungkin hewan ini sering membawa virus. Jadi dia tidak ingin terjebak di dalam. Waktu berlalu hingga hari ke-56. Pagi hari penuh dengan makanan yang sangat sedikit. Setelah selesai, dia masih merasa lapar dan mencari tambahan makanan. Setelah membawa makanan yang sangat berharga, dia pergi dan mendengar suara hewan di dekatnya. Kembali melihat, ternyata bagian dari umpan yang dia pasang sudah terlepas. Setelah itu, dia cepat-cepat menangkap ikan dan mengolahnya. Sepertinya sudah ada. Dia merasa sangat beruntung saat itu, karena dia tidak bisa mengabaikan kesempatan ini. Dia mengumpulkan semua makanan yang dia dapatkan dan membawanya kembali. Sebelum pergi, dia harus mempersiapkan umpan untuk menangkap ikan. Beralih ke sisi Kenley, setelah beberapa hari menggunakan umpan yang sama, dia merasa sangat dingin. Hal ini membuat dia sangat tertekan karena sebelumnya dia sudah berusaha keras. Waktu berlalu hingga hari ke-59. Saat ini orang-orang yang tersisa sudah sangat sedikit. Untuk mendapatkan lebih banyak sumber protein, dia harus mencari makanan di sekitar. Siapapun tahu bahwa hanya perlu menangkap satu hewan besar untuk mendapatkan hadiah $500. Dia menggunakan tali baja yang kuat untuk membuat perangkap. Semoga hewan liar di daerah tersebut akan masuk ke dalam perangkap. Beralih ke sisi kali. Sebelum kebakaran, dia melihat seekor musang melintas. Melihat bentuk tubuh yang kecil, Kali merasa sangat terkejut. Namun, hewan ini di daerah tersebut dilindungi. Jadi jika ditangkap, akan ada masalah. Menangkap hewan ini sangat sulit, tetapi tidak bisa dipastikan. Karena tangan kosongnya, dia merasa sangat sulit untuk menangkapnya. Dia mengumpulkan beberapa bahan alami dan membawanya kembali. Tidak ada yang lebih baik daripada saat dia merasa sangat beruntung. Kembali ke sisi Charlie, pagi ini dia menemukan seekor tikus. Ini sangat jelas, karena tikus di daerah ini sering membawa virus. Jika tidak beruntung, dia akan sangat berisiko. Oleh karena itu, Charlie memutuskan untuk membuat umpan. Tentu saja, saat dia bersiap untuk tidur, dia mendengar suara. Pagi hari berikutnya, dia memeriksa dan menemukan seekor tikus yang cukup besar. Jika sebelumnya ada, dia pasti sudah menangkapnya. Namun sebelum mengikuti program ini, panitia sudah memperingatkan para peserta bahwa tikus di daerah ini dilarang. Beralih ke sisi orang-orang yang berburu, pagi ini dia sedang menyiapkan makanan. Di jalan kembali ke tempat, dia menemukan tempat yang sangat baik. Dia segera mengumpulkan banyak daun untuk menyamarkan diri. Saat menunggu, dia merasa sangat beruntung. Saat itu, dia merasa sangat beruntung. Dia merasa sangat beruntung saat melihat jejak. Saat menggunakan kamera, dia melihat seekor babi hutan besar. Kamera yang dia pasang tidak dapat menangkapnya. Saat musim dingin tiba, bagaimana para peserta akan bertahan? Mari kita lihat bagaimana cara bertahan di alam liar. Untuk mendapatkan $500, peserta harus berbicara. Ketika ada orang yang harus bertahan hidup, mereka harus mencari makanan. Makanan yang ada sangat sulit didapat. Waktu berlalu dengan cepat hingga hari ke-64. Masih ada 5 orang yang tersisa. Hanya dalam sekejap, seluruh area sudah ditutup. Saat dia membuka pintu, dia melihat pemandangan yang sangat indah. Namun cuaca saat ini sangat tidak mendukung untuk berburu. Untuk menghilangkan rasa lapar, dia harus mencari makanan. Dia juga harus mencari makanan. Saat itu, dia merasa sangat beruntung. Dalam momen itu, dia merasa sangat beruntung.
Beralih ke sisi lain, dia merasa sangat beruntung. Dia merasa sangat beruntung. Dia merasa sangat beruntung. Meskipun musim dingin membawa rasa tenang, namun pada saat yang sama juga berarti sulit untuk mendapatkan makanan. Dia membawa peralatan memancing ke sungai, tetapi cuaca dingin membuat ikan hampir tidak bisa ditangkap. Kondisi tubuhnya semakin lemah setelah berhari-hari tidak makan. Dia merasa sangat lelah saat mencoba kembali. Hari ini dia hanya minum sedikit teh panas untuk menghangatkan badan. Di sisi Kelly, melihat semangat optimis dari tim medis, dia merasa bahwa ini adalah saat yang paling menegangkan. Meskipun sebelumnya dia merasa sangat lapar, dia tetap tidak bisa mengabaikan keputusan untuk bertahan hidup. Ketika keluar, pemandangan salju yang indah membuatnya tidak bisa pergi berburu hari ini karena cuaca yang tidak bersahabat. Hanya dengan mengetahui bahwa ada makanan di antara kerja keras dan istirahat, dia bisa memanfaatkan kekuatan tubuhnya. Setelah itu, dia berbalik, hanya perlu mencari lebih banyak makanan agar bisa bertahan hidup dan kembali ke tempat yang lebih aman. Berpindah ke Cali, ketika melihat di seberang sungai ada banyak ikan terbang, dia berharap bisa menangkap satu. Dia berpikir untuk segera membuat umpan untuk menangkap ikan yang melompat. Dengan cara melempar banyak umpan ke arah yang tepat, dia berharap bisa mendapatkan ikan yang lebih besar. Namun, dia tidak bisa berhenti dan harus menangkap ikan untuk meningkatkan peluangnya. Setelah itu, dia melanjutkan ke tempat yang lebih dalam, berharap bisa mendapatkan ikan yang lebih besar. Namun, setelah menghabiskan waktu lama di sana, dia merasa tidak ada ikan yang bisa ditangkap. Sungguh mengecewakan. Dia tetap membawa peralatan memancing ke sungai, tetapi tidak melihat satu ikan pun. Sepertinya malam ini dia harus menunggu. Waktu terus berlalu hingga hari ke-66. Ketika dia merasa sangat lapar dan lemah, dengan pakaian yang basah, dia merasa sangat dingin karena awan gelap yang menyelimuti langit. Hingga saat ini, berat badannya telah turun lebih dari 15 kg. Setiap hari dia harus membagi makanan untuk menjaga energi agar tetap hidup. Cuaca hari ini sangat baik. Dia berencana untuk pergi ke tempat berburu, tetapi tidak bisa pergi jauh. Namun, dia merasa sangat kecewa karena tidak bisa mendapatkan makanan. Sebenarnya, dalam lebih dari 10 hari sebelumnya, dia hampir tidak mendapatkan makanan. Namun, karena ingin mendapatkan makanan, dia harus membagi makanan yang ada menjadi beberapa hari. Sedangkan bagian yang tidak bisa dimakan, dia simpan untuk digunakan nanti. Hingga saat ini, dia telah menyimpan tirti-tray ikan. Di luar, meskipun tampak sepi, sebenarnya dia masih memiliki cukup makanan untuk bertahan hidup. Jika dia menghitung setiap hari dia makan satu ikan, itu sudah cukup untuk membuatnya bertahan lebih dari sebulan. Namun, dia berharap bisa bertahan lebih lama dengan makanan yang ada. Dia merasa sangat lemah. Dia harus mencari makanan untuk mengisi perutnya. Sungguh sangat sulit. Dia merasa tubuhnya semakin lemah. Berpindah ke Megan. Karena sudah beberapa hari tidak mendapatkan ikan, dia mulai beralih ke burung. Setelah mengumpulkan beberapa umpan, dia berharap bisa menangkap burung. Kemudian dia membuat lebih banyak umpan untuk menangkap burung. Setelah itu, dia juga mengambil makanan yang ada untuk mengisi perutnya. Waktu cepat berlalu hingga hari ke-60AX. Fuller merasa seperti belum pernah mendapatkan makanan. Saat ini dia sedang berusaha untuk menangkap ikan, tetapi tidak tahu kapan dia akan berhasil. Setiap hari dia harus meluangkan waktu untuk memasak makanan. Sementara itu, Kelly hari ini beruntung karena berhasil menangkap ikan besar. Dia menemukan ikan besar di dalam kolam. Bahan makanan yang berkualitas tinggi seperti itu harus dimasak dengan baik. Pemandangan ini tidak berbeda dari makanan yang dimasak di luar. Waktu terus berlalu hingga hari ke-69, di mana dia tidak bisa menemukan makanan. Metode ini memang efektif, tetapi jika terlalu lama, dia pasti akan menghadapi masalah. Dia berharap untuk memeriksa umpan yang dia buat kemarin, tetapi belum ada yang berhasil. Dia merasa sangat lapar dan tidak ada makanan yang bisa dimakan. Setelah menangkap umpan, dia berharap bisa menangkap ikan. Karena waktu yang lama tanpa makanan, dia hanya bisa berharap untuk menangkap ikan. Ketika sampai di tempat, dia melihat ada ikan yang melompat, tetapi sudah terlambat.
ikan itu sudah terlepas dan dia merasa sangat kecewa. Untuk menghindari pemborosan, dia harus berusaha lebih keras. Megan hanya bisa bertahan dengan makanan yang ada. Awalnya, dia berharap untuk menangkap ikan, tetapi tidak berhasil. Sejak hari ketiga, dia sudah berusaha untuk mendapatkan makanan. Oleh karena itu, kali ini dia harus berusaha lebih keras untuk menangkap ikan. Setelah itu, dia pergi untuk memeriksa umpan dan menemukan ikan besar. Dia merasa sangat beruntung karena berhasil menangkap ikan. Megan dengan cepat menggunakan umpan untuk menangkap ikan. Ikan itu cukup besar, jadi dia harus segera menangkapnya. Sementara Fuller sudah menangkap 300 ikan. Setelah itu, dia terus berusaha untuk menangkap ikan. Seiring berjalannya waktu, dia merasa semakin kuat. Ketika mengingat kembali, dia merasa sangat bangga dengan pencapaiannya. Fuller tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa bangga. Waktu terus berlalu hingga hari ke-72, di mana dia merasa sangat lapar. Dia tidak perlu khawatir tentang makanan. Namun, ketika melihat ikan, dia merasa sangat beruntung. Orang yang sebelumnya tidak bisa menangkap ikan, ternyata, makan ikan adalah hal yang sangat menyenangkan. Hingga saat dia merasa sangat beruntung. Dia merasa sangat beruntung bisa mendapatkan makanan. Awalnya, dia merasa sangat beruntung. Akhirnya, setelah berjuang, Kelly berhasil menangkap ikan. Dia merasa sangat beruntung. Dia adalah salah satu peserta yang paling beruntung. Namun, karena terlalu banyak berhemat, dia merasa sangat lapar. Waktu terus berlalu hingga hari ke-73, di mana hanya tersisa 4 peserta. Kembali ke Fuller, dia merasa sangat beruntung. Dia merasa sangat beruntung. Dia merasa sangat beruntung. Dia merasa sangat beruntung. Setelah itu, dia keluar untuk memeriksa umpan yang telah dipasang sebelumnya, dan terkejut ketika melihat seekor ikan sudah terperangkap. Namun, saat menariknya, umpan tersebut terlepas. Ikan itu melompat ke tengah dan jatuh kembali ke air. Rasa kehilangan itu membuatnya merasa hampa, terutama setelah berhari-hari berjuang. Setelah mengatur kembali umpan, dia menyadari bahwa dia harus minum air dingin untuk melewati sore. Sementara itu, Megan setiap hari berusaha untuk menangkap ikan. Tetapi semangatnya semakin menurun karena itu. Ketika keluar untuk memeriksa, umpan yang dipasang tidak memberikan harapan banyak. Tetapi saat menarik tali, dia menemukan seekor ikan besar sudah terperangkap. Megan cepat-cepat menggunakan alatnya untuk membersihkannya dan membawanya ke tempat penyimpanan. Setelah itu, dia menggunakan ikan tersebut untuk membuat umpan baru dengan harapan bisa menangkap lebih banyak ikan. Tidak lama setelah itu, saat menarik tali lagi, dia mendapatkan satu ikan lagi yang terperangkap. Hanya dalam satu pagi, dia sudah menangkap 2 ikan besar yang membuatnya merasa sangat percaya diri. Namun, situasi tak terduga terjadi ketika umpan yang dipasang di hari ketiga juga bergetar, menandakan ada ikan. Belum sampai siang, Megan sudah menangkap 3 potong protein. Jika para peserta lain melihatnya, mereka pasti akan sangat iri. Jumlah ikan ini cukup untuk memberi mereka ketenangan pikiran tentang pasokan makanan selama seminggu. Saat itu, sebuah perahu dari tim produksi datang dan Megan diminta untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Setelah menyelesaikan pemeriksaan dengan dokter, hasilnya menunjukkan bahwa dia telah kehilangan sekitar 18 kg. Dan semua yang lain juga terlihat lebih kurus. Kebahagiaan ini membuat semangatnya semakin meningkat. Dan jika dia terus menjaga pola makan seperti sekarang, kemenangan sepertinya sudah ada di tangan. Berlawanan dengan Megan, Duff, orang yang dianggap sebagai peserta paling kaya, saat ini hanya tersisa 30 tray potong ikan. Hampir seperti keajaiban, dia bahkan tidak bisa menemukan waktu untuk beristirahat. Dia terus-menerus merasa tertekan karena tidak berani makan. Satu hal yang pasti, dia adalah orang yang paling terancam. Dengan banyak makanan yang tersedia, dia tetap berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Membawa peralatan memancingnya, dia kembali ke tepi sungai. Tetapi karena cuaca yang berubah, hari ini tidak ada ikan yang terperangkap. Tiba-tiba,
Dia merasa cemas saat kembali ke tempatnya. Tubuhnya mulai melemah setelah beberapa hari tanpa makanan. Beberapa suara aneh terdengar dari jauh, tetapi tidak ada yang tampak mencurigakan. Setelah beristirahat sejenak, dia menyadari bahwa jika dia terus tidak makan, dia tidak akan bertahan lebih lama. Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri lagi dan memutuskan untuk mencari makanan. Dia berusaha menangkap ikan yang lebih besar, tetapi tidak berhasil. Ketika energinya mulai menurun, dia merasa semangatnya juga berkurang. Namun, hal yang paling mengganggu adalah setelah itu, dia harus melaporkan kondisi kesehatan. Dave merasa sangat lelah dan tidak bisa lagi berjuang. Ketika tekanan darahnya turun, dia merasa sangat lemah. Ketika memeriksa kesehatan, dia sudah mencapai batas yang sangat berbahaya. Kondisi ini sangat serius. Setelah diskusi dengan dokter, mereka memutuskan bahwa Dave harus keluar dari kompetisi karena kondisinya. Jika tidak, dia akan sangat berisiko. Mendengar berita ini, Dave sama sekali tidak bisa percaya. Dia merasa bahwa dia masih memiliki banyak makanan dan bisa terus bertahan. Namun, kenyataannya adalah bahwa meskipun dia telah makan banyak, dia tidak bisa bertahan. Sebelum saran dari dokter, dia akhirnya menangis. Sangat menyedihkan ketika dia merasa telah berjuang keras untuk mendapatkan makanan. Hal ini sangat sulit diterima oleh siapapun. Namun, dibandingkan dengan hadiah $500, kesehatan adalah yang paling penting. Akhirnya, dia mengumpulkan semua barang-barang dan bersiap untuk pergi. Saat ini di medan yang liar, hanya tersisa 3 peserta yang beralih ke Cali. Setiap kali dia duduk di tempat yang nyaman, dia merasa sangat tertekan. Dia membuat sebuah tempat berlindung dari kulit pohon untuk melindungi diri dari cuaca. Kulit pohon yang alami ini adalah yang pertama kali dia temukan pada hari kedua saat menjelajahi sekitar. Setelah membersihkan tempat itu, dia menggunakan kayu untuk membuat bentuk bulat yang bisa digunakan sebagai tempat tinggal. Sementara itu, di sisi Fuller, setelah beberapa hari tidak menangkap ikan, dia tidak melihat satupun hewan yang bisa dimakan. Dengan menggunakan umpan yang telah disiapkan, dia kembali untuk memeriksa. Namun, saat dia sampai di sana, dia menemukan bahwa umpan tersebut sudah tidak ada. Hal ini sama sekali tidak ada dalam rencananya. Dia harus memeriksa umpan. Untuk menghindari umpan yang terlepas, Fuller kembali ke tempat yang lebih aman. Untuk menghindari umpan yang terlepas, Fuller kembali ke tempat yang lebih aman. Kondisi tubuhnya semakin menurun, dan jika dia tidak menemukan makanan, dia akan sangat kesulitan. Waktu berlalu dengan cepat, dan pada hari ke-74, karena tidak ada sumber protein, dia harus berjuang. Ketika dia tidak bisa menahan rasa lapar, dia hanya bisa mengandalkan makanan yang ada. Setelah itu, dia kembali ke tempat yang lebih aman dan terus mencari. Setelah itu, dia menggunakan tali untuk mengikat umpan dan memastikan bahwa umpan tersebut tidak akan terlepas. Dia memeriksa umpan, tetapi tidak ada suara. Berpindah ke Cali, dia memotong 5 batang pohon kecil untuk memperbaiki tempat tinggalnya. Dia memotong sepotong kayu dan menyusunnya. Hanya dalam 2 jam dia sudah selesai membuat tempat tinggal. Dia merasa nyaman dan merasa lebih baik. Ketika waktu berlalu ke hari ke-75, Megan mulai mencari berbagai jenis makanan dan tanaman liar yang bisa dimakan. Hanya perlu mengumpulkan semua bahan yang ada. Setelah menjelajahi daerah tersebut, dia segera menemukan jamur yang bisa dimakan. Kalori dari jamur tersebut sangat tinggi, lebih dari 10 kali lipat dari daging. Setelah itu, dia kembali ke tempat yang lebih aman. Setelah itu, dia makan sedikit untuk mengisi perutnya, dan melihat bahwa makanan malam ini sangat sedikit. Kembali ke tempatnya, Megan merasa sangat lapar dan mulai mencari makanan. Rasa makanan itu sangat enak. Tetapi masalahnya adalah di dalamnya terlalu banyak biji. Hanya perlu berhati-hati agar tidak merusak gigi. Jika tidak, akan semakin sulit. Ketika dia tertidur, Megan tiba-tiba terbangun karena sakit gigi. Dia membuka mulutnya dan menemukan bahwa gigi belakangnya sudah rusak. Tidak perlu dikatakan, dia merasa sangat kesakitan. Orang-orang sering mengatakan bahwa sakit gigi adalah salah satu rasa sakit yang paling sulit ditanggung. Waktu berlalu hingga hari ke-76. Fowler kembali memeriksa umpan pancingnya.
tetapi hasilnya tetap nihil. Sampai pada titik di mana dia tidak bisa menahan lapar. Dia memutuskan untuk makan meskipun umpan itu sudah terbuang. Dia terjebak di tempat itu dan setelah 10 menit, dia masih belum mendapatkan ikan sepotong pun. Tiba-tiba dia melihat sesuatu bergerak dan terdengar suara seperti suara kucing. Fowler terus berpikir bahwa dia sudah tidak makan selama beberapa hari dan tidak bisa menahan rasa lapar. Setelah lebih dari 70 hari berlalu, hanya tersisa 3 orang di kompetisi ini. Siapa yang akan menjadi orang terakhir yang bertahan untuk meraih kemenangan? Semua yang tersisa adalah hal-hal yang belum bisa diukur oleh tim. Hanya perlu bertahan hidup di alam liar selama 3 bulan untuk mendapatkan hadiah $500 dengan syarat setiap orang hanya boleh membawa beberapa barang yang berguna untuk bertahan hidup. Ketika kompetisi memasuki fase paling penting, tantangan utama adalah kemampuan bertahan hidup para peserta, dan siapa yang akan menjadi pemenang sejati yang bisa bertahan hingga akhir. Waktu terus berlalu hingga hari ke-77. Di medan liar ini hanya tersisa 3 orang. Megan yang baru saja bangun pagi, sudah merasakan sakit gigi yang membuat semangatnya hampir runtuh. Mendengar suara hujan di luar membuat suasana hatinya semakin terpuruk. Untuk menghindari duduk di tempat yang tidak nyaman, dia mulai mencari tempat yang lebih baik. Namun, dia belum bisa menahan rasa sakitnya karena sakit gigi. Benar seperti kata orang, sakit gigi bukanlah penyakit, tetapi saat sakit, dia benar-benar ingin menghilangkan rasa sakit itu. Dan bahkan Megan juga tidak tahu apakah dia bisa bertahan hingga besok atau tidak. Berpindah ke Charlie. Dia adalah orang yang paling menderita di antara para peserta, karena hampir tidak ada sumber protein yang bisa didapat. Setiap hari hanya mengandalkan sayuran untuk mengisi perut. Untuk menghindari kehabisan energi terlalu cepat dalam beberapa hari terakhir, dia sudah mulai mengurangi porsi makan. Namun, itu masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan energinya. Charlie mengatakan bahwa jika tidak ada kejadian yang tak terduga, dia bisa bertahan. Dia bisa bertahan hingga saat ini ketika tim lawan harus mundur dan meraih kemenangan. Charlie berharap bisa mendapatkan beberapa ikan untuk menambah protein. Sementara Fuller karena kekurangan nutrisi yang serius, kulitnya mulai mengelupas dengan cepat. Dia kembali ke tempat untuk memeriksa umpan pancingnya. Melihat tali pancingnya bergetar, dia berpikir bahwa ikan sudah terjerat, tetapi saat menariknya, tidak ada ikan yang terangkat. Hingga saat ini, berat badan Fuller telah turun lebih dari 20 kg. Sejak pemeriksaan kesehatan pada hari ke-73, dokter telah mengatakan bahwa jika terus menurun, dia harus mundur. Saat ini ketika tidak menemukan makanan, dia hanya bisa berdiam diri. Dia mulai membuat perahu dari batang kayu untuk membuat dirinya merasa lebih baik. Hingga saat ini dia sudah membuat lebih dari 70 perahu dan berpikir bahwa jika tidak berhenti, dia akan membawa pulang karena tidak ada sumber protein. Hari ini dia hanya bisa berbaring untuk menghemat energi. Waktu berlalu, hingga hari ke-78, ketika di permukaan sungai muncul sebuah perahu yang membuat semua orang bertanya, siapa yang akan mundur? Ketika perahu mendekat, Megan sudah tidak bisa menahan sakit gigi yang berkepanjangan. Dia juga merasa tertekan karena harus memikirkan keluarganya. Sebagai seorang wanita, bertahan selama 78 hari sudah menjadi hal yang sangat luar biasa dan pengalaman yang tidak terlupakan. Setelah menyelesaikan pemeriksaan kesehatan, Megan merasa lega ketika waktu berlalu hingga hari ke-80 di medan liar ini hanya tersisa 2 peserta. Berpindah ke Fuller ketika dia merasa kulitnya mulai mengelupas. Dia menyadari bahwa dia sudah sangat lemah. Mencoba bertahan hingga saat ini sudah menjadi hal yang sangat sulit. Sejak hari pertama dia berada di sini, dia sudah kehilangan lebih banyak berat badan dibandingkan peserta lainnya. Untuk mengubah situasi, dia harus pergi ke tempat yang lebih baik. Setelah itu, dia mulai membangun tempat berteduh dan menciptakan tempat tinggal yang nyaman. Hingga saat ini, dia merasa sangat berharap untuk bisa bertahan. Namun, setelah lebih dari 50 hari, dia hanya bisa memikirkan waktu dan hingga hari ke-76. Dia hampir tidak bisa bertahan. Namun, kesulitan ini hanya bisa dialami oleh mereka yang pernah mengalami. Dia pergi ke tempat untuk memeriksa umpan pancingnya. Berpindah ke Charlie, dia juga harus menghadapi tantangan untuk mendapatkan makanan. Namun, saat ini dia hanya bisa berada di tempat yang lebih baik. Setiap kali mengalami kegagalan, dia harus bangkit kembali, meskipun saat ini dia masih berjuang untuk menciptakan makanan. Untuk bertahan hidup, dia hanya bisa mengandalkan makanan yang ada. Waktu yang lama menunggu membuat Fuller merasa sangat lemah. Dia merasa sangat kehilangan ketika Charlie harus mundur. Dia merasa sangat tertekan ketika mendengar bahwa berat badannya turun lebih dari 30 kg.
Saat itu, Fuller juga mengalami pemeriksaan kesehatan yang sama. Namun, saat ini dia merasa sangat lemah. Setelah dokter menyatakan bahwa Charlie harus mundur karena kondisi kesehatan yang memburuk. Mendengar berita ini, Fuller merasa sangat sedih karena ASFT 6 hari perjuangan hanya bisa berakhir dengan air mata. Meskipun dia sudah sampai di ujung, tetapi keselamatan dirinya juga harus diutamakan. Sungguh menyedihkan ketika kemenangan hanya bisa diraih dengan cara yang sangat sulit. Setelah menyelesaikan pemeriksaan kesehatan, Fuller merasa sangat lelah. Hanya tersisa satu orang di medan ini. Saat ini dia merasa sangat lemah dan tidak bisa bertahan. Tiba-tiba dia melihat seseorang muncul di belakangnya. Fuller merasa bahwa situasinya semakin buruk. Jika tidak berhasil, dia akan kembali ke rumah. Ketika tim medis tiba, dia merasa sangat lelah. Saat ini Fuller merasa sangat lemah dan tidak bisa bertahan. Namun, saat dia merasa lelah, tiba-tiba muncul seseorang di belakangnya. Dan ketika dia melihat orang itu, Fuller bergegas menuju tempat aman. Saat itu dia menyadari bahwa dia adalah pemenang dari kompetisi ini. Melihat keindahan alam, Fuller merasa sangat bersyukur. Dia merasa sangat beruntung bisa bertahan hingga saat ini. Kemudian dia kembali ke rumah dengan penuh rasa syukur. Setelah 2 hari di rumah, Fuller merasa sangat bahagia. Dia merasa sangat bersyukur bisa kembali ke rumah. Karena itu, dibandingkan dengan peserta lainnya, Fuller merasa sangat beruntung. Akhirnya, seluruh keluarga berkumpul dalam kebahagiaan.